Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Saputra dari Prodi Manajemen Ekonomi, kelas malam, nomor MPM 19111001 3443204. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto selaku dosen pengajar di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Pada kesempatan saya kali ini, saya hanya sedikit menjelaskan tentang tujuan dan pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Ada dua tujuan manajemen sumber daya manusia yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan sebagai salah satu langkah pengorganisasian. Dan yang kedua, untuk mengetahui proses manajemen sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendapatkan orang-orang dalam organisasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Di dalam departemen perusahaan ada struktur-struktur atau tingkat-tingkatan jabatan yang harus kita ketahui. Di struktur pertama ada jabatan direktur utama, dan di bawahnya ada 4 bagian struktur, yaitu manajer bagian produksi, manajer bagian personalia, manajer bagian pemasaran, dan manajer bagian administrasi dan keuangan. Di bagian manajer personalia dibagi 4 divisi yang akan menghandle untuk proses perekrutan dari sumber daya manusia, yaitu divisi perekrutan dan perencanaan, divisi kompensasi dan kesejahteraan tenaga kerja, divisi hukum dan serikat tenaga kerja, divisi pendidikan dan pelatihan. Dan itu adalah contoh untuk departemen sumber daya manusia dalam struktur organisasi. Sekarang saya akan berlanjut untuk menjelaskan proses manajemen sumber daya manusia. Proses manajemen sumber daya manusia terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, Human Resource Planning, yaitu proses merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Yang kedua, Personal Procurement, yaitu mencari dan mendapatkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontak tenaga kerja. Yang ketiga, Personal Development. Ini adalah proses untuk mengembangkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Yang keempat, Personal Maintenance. Personal Maintenance adalah proses yang memelihara sumber daya manusia termasuk di dalamnya pemberian insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Personal Utilization. Personal Utilization adalah proses memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Penyediaan untuk tenaga kerja dibagi menjadi 2 bagian. Bagian rekrutmen. Di bagian rekrutmen ini adalah perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Ada dua jenis rekrutmen, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal adalah proses mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan rekrutmen eksternal, yaitu perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu. Penyediaan untuk tenaga kerja dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian rekrutmen. Di bagian rekrutmen ini adalah upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perusahaan perencanaan tenaga kerja. Ada 2 jenis rekrutmen, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal adalah proses mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan rekrutmen eksternal, yaitu perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu untuk memperoleh dari luar perusahaan atau seringkali dinamakan sebagai outsourcing. Bagian kedua adalah bagian seleksi, yaitu untuk menentukan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Beberapa tahapan seleksi tenaga kerja, yaitu seleksi administrasi, seleksi
kualifikasi, seleksi sikap, dan perilaku. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Salam mahasiswa.